Baru pertama kali kuliah dan itu diliatin sesosok makhluk itu di kampus. Oke, awal mulanya gimana tuh? Itu aku berusaha ngelirik atau melihat ke arah setan itu duduk lagi. Itu makhluk itu masih ada di situ, sesosok makhluk itu masih ada duduk di situ dengan ngeliatin aku di depan kelas bagi kertas gambar. Aku ngeliat Dinda itu ya fokusnya ke atas karena aku ngeliat ada sosok perempuan yang selama ini ngeliatin ke aku itu ada di atas pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengobrol pengalaman mistis seseorang. Di sini kita sudah kedatangan tamu, sobat mistis. Langsung saja kita sapa orangnya. Halo Vin. Halo Le. Gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Sibuk ngurus anak. Anak Iya. keberapa nih? Anak pertama. Namanya siapa nih? Buat namanya Bre. Cowok? Alhamdulillah cowok. Bentar. Bre itu panggilan kita kan waktu kuliah. Iya. Kan kita alay dulu. Kok bisa? Gimana tuh sejarahnya kok bisa dapet nama itu gimana? Kebetulan suaminya anak sastra dan Bre itu tuh salah satu filosofi kejawen ya. Dulu tuh kayak artinya raja, Iya. Jadi gini sobat mistis, Vina ini teman kuliah di Udinus di salah satu universitas swasta di kota Semarang. Jadi itu kita ketemunya di Teater Kapling ya Vin ya? Iya, kita dulu masuk teater Kapling. Dulu kita tuh angkatan 2010. Waktu awalnya ya mungkin kita jaim-jaiman ya Vin ya. Ya sok-sok ganteng, sok-sok cakep lah. Oh, aku ganteng kan? Oh tapi... iya. Nah, ada pengalaman mistis apa nih Vin yang mau di-sharingkan nih Vin di sini? Ada sih awal-awal jadi maba ya. Awal maba? Maba, mahasiswa baru yang istilahnya baru pertama kali kuliah dan itu diliatin sesosok makhluk itu di kampus. Oke. Awal mulanya gimana tuh Vin? Awal mulanya itu pas latihan kapling ya. Latihan teater di lantai 4 di gedung D di Fakultas Ilmu Komputer. Itu kalau nggak salah sih sekitar jam 4 sore kita latihan di depan liftnya. Latihan apa Vin? Kalau nggak salah sih itu latihan olah gerak sih. Olah gerak ya? Latihan olah gerak dan di segmen itu tuh bener-bener kita jur latihan dari jam 4 sore. Terus aku ada selah break. Dalam arti aku istirahat sendiri, yang lain masih aktivitas latihan. Aku nyender di tembok. Terus kayak ke bawah suasana capek atau emang ngerasa capek kayak bengong kayak gitu loh. Terus ada suara tiba-tiba tuh ada suara 3 kali suara besi. Besi kayak diseret. Ya apa ya, seakan-akan tuh besi berat yang diseret di lantai dan itu berulang 3 kali dengan suasana anak-anak pada riuh latihan, tapi aku kayak ke distract dengan suara itu. Jadi aku berusaha kayak ini suara apa ya, suara dari mana kayak gitu. Cuman aku diem doang, terus aku melihat ke sudut kelas, dalam arti tuh kayak lorong kelas. Dan itu tuh emang kalau di Udinus sendiri kalau emang mau sore kayak auto belum dinyalain gitu loh lampunya. Jadi lorong itu tuh kayak gelap
Dan kebetulan memang posisi lorong gelap itu tuh paling pojok tuh toilet. Di ujung ya? Di ujung banget itu toilet. Akhirnya tuh kayak oke, suara ini tuh dari situ. Terus lu berusaha kayak pandangan itu tuh menuju ke satu titik ya, itu gelap di lorong itu gitu. Dan tadinya ngerasa kayak ya udah ngelihat lorong gelap gitu doang. Tapi kelamaan tuh kayak tiba-tiba tuh ada sesosok makhluk, entah itu bentuknya tuh perempuan, karena ngerasa itu tuh rambutnya panjang kayak gitu kan. Nah tiba-tiba tuh dia kayak merayap. Jadi di sosok dia itu di lorong gelap, terus tiba-tiba merayap ke arah kita yang ada di aktivitas di depan lift itu, ke arahku. Itu tuh kayak menunjukkan tangannya yang merayap. Dan itu yang lihat kamu doang? Iya, aku doang. Dan kayak lu kebawa suasana itu, terus terskip dengan suasana latihan mereka yang ada aktivitas sebenarnya di situ. Aku udah kayak fokus, oke, ini makhluk apa gitu kan. Soalnya dari arah gerak dia merayap ke arahku dengan menunjukkan yang terlihat pertama adalah tangannya. Tangannya itu tuh kayak kukunya panjang-panjang. Kalau dibilang hitam sih enggak hitam ya, enggak kutekan hitam tuh enggak. Kayak kuku yang kayak main tanah udah bladus yang benar-benar dekil banget, tapi panjang. Terus tangannya dia tuh kayak ada lebam-lebam, entah itu biru yang udah keiteman apa gimana aku nggak ngerti. Pokoknya tuh rada hitam-hitam lebam gitu. Terus lama-kelamaan dia merayap itu pindah ke atas. Jadi pertama awal dari sisi gelap itu ngampirin ke arahku itu, dia tuh seakan-akan merayap di lantai yang bisa bisa 3 langkah 4 langkah lah dari sisi gelap yang tadinya bayangan hitam doang. Terus dia merayap ke depan dengan menunjukkan fisik dia seperti aku bilangnya kayak malampir ya, karena rambutnya disasak dengan kondisi kayak compang-camping dan sobek-sobek gak jelas gitu gaunnya. Terus tiba-tiba dia langsung pindah ke atas dinding dengan kondisi merayap kayak Spider-Man gitu loh. Oke. Terus karena dia tiba-tiba merayap, yang aku tuh sontak teriak, kondisi benar-benar teriak histeris. Gimana sih diliatin dengan makhluk tiba-tiba ke atas, itu kan berarti oke nih setan atau bukan manusia lah pikirannya. Pokoknya aku teriak, terus tiba-tiba anak-anak tuh pada kayak nyamperin aku, nanya heboh dan segala macem yang kenapa ada apa gitu. Terus aku bilang, oke, aku ngelihat setan, aku bilang kayak gitu. Cuman anak-anak bilang, setannya di mana? Kamu lihat setan di mana? Terus aku nyebutin di lorong, tapi anak-anak tuh berusaha ngelihat ke sana atau ada yang lari ke sana, tapi nggak ada makhluknya. Jadi tiba-tiba pas aku teriak, si anak-anak pada ngampirin aku, makhluk itu udah nggak ada, kayak gitu. Oke. Terus disuruh kayak, oke, ini mau maghrib, mungkin makhluk-makhluk itu memperlihatkan ketika mau maghrib. Jadi si ketuaku namanya Mas Gimek itu, dia nyuruh kita kayak istirahat, kita balik ke camp, ya udah latihannya cukup di hari itu aja. Lalu ada interaksi lagi mungkin dari sosok itu, Vin? Ya aku berharapnya gitu ya, itu cukup sekali lah. Tapi ternyata pas besoknya aku kuliah pagi, itu kebetulan aku di kelasnya Pak Wisnu kalau nggak salah di di mata kuliah estetika. Dan di situ tuh aku kebagian kelas karena di jadwal kita kalau awal-awal kuliah kan kita nggak bisa milih kelas atau nggak bisa milih SKS kayak gitu kan. Nah kebetulan itu SKS-nya estetika, kita dapat kelas itu di lantai 4 juga. Di lantai yang kemarin kita latihan olah gerak itu ya. Terus kelasnya itu kebetulan ada di posisi di samping toilet lorong gelap kemarin. Tapi karena itu kelas pagi yang bisa dibilang ya jam 7 jam 8-an, itu aku habis bener-bener bangun yang paling males banget kan kuliah pagi. Oke. Dan itu tuh aku oke, ini kelasnya ada di samping toilet, masuk dengan tanpa dosa, tanpa berpikiran yang kemarin abis diliatin sesosok dan segala macam, duduk paling belakang. Karena menurut aku duduk paling belakang itu paling enak lah, istilahnya ngikutin kelasnya. Terus nggak tahu kenapa ya, aku yang capek atau gimana aku nggak ngerti, tapi tiba-tiba tuh
samping kanan kiriku tuh emang gak ada orang, emang istilahnya kursi itu semua kosong. Terus kayak lu ngerasa kan kalau orang duduk, ya kan? Iya. Pas lagi merhatiin dosen lagi jelasin mata kuliah, tiba-tiba tuh aku ngerasa ada orang duduk. Terus otomatis kan kayak lu auto nengok ke kanan gitu kan, karena dia posisinya ada orang duduk tuh di sebelah kanan. Terus aku ngelihat ke kanan. Dan yang bikin aku kayak lu takut, gak bisa lari, dan itu gak bisa teriak, dan gak bisa ngapa-ngapain, karena lu diliatin sama sesosok kemarin yang aku diliatin itu, tapi ini lebih detail dan lebih deket karena dia duduk kan di sampingku. Itu tuh kayak perempuan, terus rambutnya kayak tadi disasak dan segala macam, yang bikin aku gak bisa gerak atau gak bisa teriak atau gak bisa lari karena sorot matanya. Jadi matanya itu tuh kayak pakai softline yang hitam semua, terus tapi titik hitam atau kornea hitam kita itu dia tuh cuman kayak satu titik hitam doang. Jadi kayak lu tuh diliatin bener-bener fokus banget gitu loh. Jadi kan yang di samping ya hilang nggak ada jauhnya kan, dalam arti tuh duduk di kursi kelas kan pasti deket-deket. Dan itu di samping persis dengan lu diliatin dengan mata kayak gitu, kondisi bentuknya setan, oke itu setan gitu. Terus aku nggak bisa gerak, aku bengong, entah itu terlena dengan ketakutan atau gimana aku nggak ngerti. Terus dosenku nepok, nggak tahu kenapa dosenku nepok. Terus dia bilang, Vin lu kayaknya pindah duduk deh, aturan pindah depan aja. Terus dari dosen itu nepok kayak lu sadar tiba-tiba, oke. Terus langsung rekesin semua buku dan tas, terus aku pindah depan yang ngerasa oke, gue habis ditolong. Ada penyelamat lah ya di situ. Iya, terus ya udah aktivitas biasa lagi, tapi ketakutan itu kayak sedikit berkurang ya, karena ketika lu pindah ke depan dan di situ penuh dengan manusia, anak-anak ngelihat orang itu di kelas itu banyak. Terus aku disuruh bagiin kertas buku gambar dan aku bagiin. Itu aku berusaha ngelirik atau melihat ke arah setan itu duduk lagi. Itu makhluk itu masih ada di situ. Sesosok makhluk itu masih ada duduk di situ dengan ngeliatin aku di depan kelas bagi kertas gambar. Iya diem. Dia cuma ngeliatin tapi doang. ngeliatin aku doang. Dengan bentukannya kayak gitu. Jadi aku bagiin buku gambar tuh kayak ini mau pingsan tapi nggak bisa. Mau bilang ntar dibilang orang gila kan kayak gitu kan. Jadinya aku bagiin, berusaha fokus, oke, tenang, berusaha normal. Ya udah, aku duduk lagi, terus aku menoleh ke belakang lagi dan alhamdulillahnya sosok itu udah nggak ada. Tapi itu kamu nggak cerita sama teman sekelas atau pas pada waktu itu juga? Aku nggak tahu ya, maksudnya aku mungkin adalah salah satu orang yang pemikir yang istilahnya ditakutin kayak gitu ya. Aku mikir terus ini ada apa dengan aku, apa aku mens atau aku yang capek atau gimana. Cuman itu nggak sampai aku nanya ke orang atau cerita ke orang. Jadi aku waktu itu benar-benar nge-keep ini ada apa dengan aku dan dengan makhluk itu ya. Kayak gitu. Padahal itu siang ya kejadiannya? Iya, itu pagi-pagi banget pas kuliah pagi. Oke, Gitu. berarti sosok itu dia nggak terpatok untuk keluar sore ataupun malam, nggak ya? Dia lebih dia mau menunjukkan eksistensinya itu pada lo, nggak tahu mau kapan dan di mana gitu ya? Iya, kayaknya gitu. Pokoknya aku sih diliatin dia itu pas kuliah pagi dan itu benar-benar istilahnya anehnya tuh kayak mungkin dosen atau anak-anak yang lain ngeliat otomatis kan bilang ya, ini tuh kayak aku doang yang diliatin, terus kayak aku doang yang ngeliat dia, kayak gitu sih. Jadi aku doang yang ngerasa aneh dengan makhluk itu, dengan kejadian itu. Pokoknya abis aku diliatin di dalam kelas pas kuliah pagi itu, pas malamnya kan ada latihan jadwal teater coupling tuh buat latihan. Nah kebetulan pas latihan itu aku ikutan itu di depannya Biku ya, apa sih TU apa Biku, dan itu kondisinya di depan TU itu kayak langsung pohon rindang yang anak-anak sebutnya DPR. Oke, ya. Dan itu tuh pohon yang benar-benar di tengah area kampus yang paling besar lah. Jadi kalau ngelihat dari atas
kampus Udinus atau sekitar Udinus, pasti pohon itu tuh yang paling rindang, paling besar karena dari batangnya aja tuh gede banget. Kayak bukan pohon beringin ya, tapi itu pohon yang aku nggak tahu sih itu pohon apa, cuman rindang aja, pohonnya itu besar, terus daun-daunnya juga banyak kayak gitu sih, lebar. Terus pas latihan itu kita latihan tuh olah rasa. Jadi latihan di teater olah rasa itu lebih ke pendalaman naskah para aktor. Jadi di situ kita tuh gelap, nggak ada cahaya. Dan kebetulan emang kampus itu juga gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lampu. Tengah malam ya? Enggak sih, sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam? Sekitar jam 8-an malam, dan itu nggak ada aktivitas orang-orang kuliah lagi, emang udah sepi. Jadi kita di depan biku itu pada kayak orang bertapa ya, bersila. Dan itu cuma satu cahaya yaitu lilin, itu pun dilingkarin para aktor. Terus si sutradara tuh kayak memasuki ilmu atau wejangan naskah-naskah yang bakal mendalami si aktor itu semua. Dan kebetulan emang aku cuman kru, jadi aku nggak ikutan si meditasi itu tadi. Nah pas aku jadi kru itu aku cuman disuruh dokumentasi ya, istilahnya kayak moto atau cuman nemenin doang kayak gitu. Terus kita punya temen yang namanya Dinda. Waktu itu Dinda itu tuh duduk persis di bawah pohon rindang itu. Dia duduk di situ. Aku juga nggak tahu kalau dia lagi mens. Jadi benar-benar dia duduk sendirian, asik sama HP-nya. Dia pakai kerudung yang dalam arti perempuan-perempuan hijaber banget. Terus dia asik sama HP. Aku ngelihat Dinda itu ya fokusnya ke atas karena aku ngelihat ada sosok perempuan yang selama ini ngeliatin ke aku itu ada di atas pohon, kayak orang duduk di ranting pohonnya, terus kayak onggok-onggok ya apa ya, aku bilangnya tuh kayak goyangin kaki gitu loh di atasnya Dinda itu, tapi ngelihatnya tuh ke arah Dinda. Jadi aku ngelihat Dinda sama makhluk itu tuh seakan-akan oke, nih makhluk ini berarti ngincer Dinda ya nggak sih. Terus nggak lama aku manggil si Dinda. Dinda sini aja, duduk di sini bareng anak-anak, dalam arti nggak jauh dari manusia kan kayak gitu. Tapi Dindanya nggak mau, dia bilangnya aku mau duduk di sini aja, lebih enak dan kena angin sepoi-sepoi, dia bilangnya kayak gitu. Terus aku bilang oh ya udah. Dan aku tuh duduk di depan anak-anak. Jadi anak-anak tuh pada bersila, duduk sila tuh di depanku. Aku duduk di belakang mereka, itu duduk di kursi panjang besi, tahu kan? Oke, ya. Jadi kursi panjang besi itu tuh harus digotong 2 orang, tapi Ale sok kuat banget sih digotong sendiri. Iya. Jadi aku duduk di situ membelakangi arah tangga naik ke atas gedung, dan tangganya itu tuh kayak dipagerin kalau malam, kayak apa sih, pagar besi yang bolong-bolong gitu. Itu udah dikunci, udah digembok, jadi kita nggak bisa namanya naik ke atas. Emang batasnya di situ doang. Nah, nggak tahu kenapa, nggak tahu ada apa, terus tiba-tiba tuh kayak ada kertas jatuh dari tangga. Itu tuh jatuh dari dalam tangga sana, yang dari atas itu jatuh tuk tuk tuk, ada 3 kali jatuh turun ke bawah tangga itu. Itu tuh kayak ada suaranya, kayak ada suara kertas yang jatuh tuk tuk, dan anehnya di situ kayak fokus sama kertas jatuh itu loh. Jadi pada nengok ke arah tangga, si kertas gumpalan itu tuh jatuh ke tangga sampai tengah doang. Jadi kita tuh nggak bisa ngambil karena istilahnya kita kehalang pagar besi itu ya. Jadi kita cuma ngelihat, oke, ini ada kertas gumpalan yang diremet-remet gitu, jatuh dari atas, dan itu kondisi lampu mati dan gelap ya, kita nggak bisa ngelihat ke atas lagi, itu gelap. Terus kertas putih itu doang yang di tengah tangga jatuh. Jadi nggak ada sampah karena sekeliling tangga itu bersih, mungkin udah dibersihin apa gimana nggak ngerti. Tapi emang bener-bener kertas itu sendiri jatuh di tengah situ. Dan aku ngelihat sama anak-anak juga kayak gitu. Kan tadi bilang kita, itu berarti nggak kamu sendiri yang? Iya, jadi kayak aku, sutradaraku, terus ada namanya seniorku juga, namanya Mbak Galon, dan itu posisinya juga duduk di sampingku, ngelihat juga. Terus si Dinda yang tiba-tiba lari ke arah kita yang apaan tuh, istilahnya nanya gitu kan. Soalnya yang aneh tuh yang bikin kita tertuju ke kertas itu gara-gara suaranya tuh kayak tuk tuk,
benda jatuh yang bersuara padahal itu cuman kertas gitu. Terus kita tuh kayak menerka ini siapa yang lempar atau ini jatuh dari mana, karena kalau cuman ke bawah angin setauku kertas tuh keseret ya nggak sih, bukannya jatuh kayak gitu. Oke. Dan setelah itu jadi karena Dinda udah ngampirin kita dan dia juga kepo, apa sih lihat apa? Terus kita bilang ada kertas di tengah tangga dan itu tuh jatuh 3 kali ke bawah, tapi kita nggak tahu itu dari mana. Iya ya, padahal itu tuh kan gelap, nggak ada orang, nggak mungkin dong kalau dilempar orang. Dinda tuh sempat ngomong kayak gitu. Dan pas Dinda udah berhenti ngomong kayak gitu, tiba-tiba tuh kayak angin tuh gimana ya, kayak orang lewat tapi itu cuman angin. Jadi kayak aku sama Dinda itu merasa kalau kita tuh ditabrak angin itu gitu loh. Anginnya langsung bus ngelewatin kita. Tapi Mbak Galon tuh gak ngerasa, dia cuma ngelihat ada hembusan angin gitu doang. Dia gak ngerasa kayak diterpa angin tuh enggak. Karena posisinya aku sama Dinda sama Mbak Galon tuh bersebelahan. Cuman yang ngerasa ditabrak angin aku sama Dinda doang. Terus aku bilang, kok kayak ada yang lewat ya? Terus si Dinda bilang, iya ya aku juga ngerasa kayak angin nabrak kita kayak gitu. Terus ya udah pas semuanya udah ngerasa annoying dalam arti apa sih, ada apa sih kok kayak gini banget ya gitu. Terus daripada suasana tambah serem apa gimana, yaudah balik posisi masing-masing, kita duduk, Dinda balik lagi duduk di bawah pohon. Dan gak lama si Dinda itu karena sendirian di situ duduk di bawah pohon, dia tuh kayak gereng. kesurupan. Iya, kayak gereng yang kayak entah singa entah apa aku nggak ngerti, pokoknya dia gereng. Itu waktu ketika kegiatan itu masih berlangsung. Iya, masih di situ semua, masih aktor pada semedi diem semua, sutradara juga lagi pada ngawasin aktor. Terus tiba-tiba si Dinda gereng dengan suara yang menurutku itu bukan suaranya, karena suaranya itu kayak sedikit lebih tua ya, dalam arti tuh apa ya, suara Dinda cewek yang ya tahu sendirilah kayak hijabers yang lembut dan segala macam, terus tiba-tiba gereng dengan suara dia yang kenceng menggema kayak gitu. Terus kita tuh ngampirin dia, kenapa, terus dia tuh kayak ini loh, kayak ngeremet tangannya yang istilahnya kayak tangannya tuh kejang gitu loh, kayak tangannya tuh kenceng, terus uratnya tuh kayak keluar, ya nggak keluar sih, maksudnya kelihatan, mungkin karena Dinda juga putih kan, karena dia kan berjilbab tuh, jadi bajunya cuma sebatas di bawah sikut aja. Nah terus tangannya tuh bener-bener kayak tangan tukang, tiba-tiba tuh kayak uratnya pada keluar semua. Terus aku tuh nggak berani, posisi itu aku nggak berani deket Dinda karena menurut aku oke, fix ini aku ngelihat orang kesurupan. Terus ngelihat pas sutradaraku ngampirin Dinda dengan kondisi membaca-baca ayat atau gimana berusaha ngeluarin makhluk itu dari badan Dinda, tapi nggak bisa. Aku nggak tahu ya, aku kesambet apa, entah kesambet malaikat atau apa. Dan itu aku ngerasa aku lari ke toilet. Jadi di samping gedung D itu ada gedung B, dan itu tuh gedung B itu membelakangi gedung D, yang istilahnya dari gedung D lari ke gedung B itu langsung nembusnya toiletnya dia di lantai bawah. Itu aku wudhu, aku nggak berpikiran aku so jago ilmu apa gimana, aku nggak ngerti. Pokoknya aku berusaha, aku harus wudhu. Terus aku lari ke Dinda, tangannya Dinda tuh aku lapin air wudhu yang ada di tanganku gitu loh, yang masih basah. Aku lapin airnya itu ke badannya Dinda. Terus aku baca cuman ayat kursi sama surat-surat pendek, karena aku apalnya kan surat-surat pendek, ayat kursi kayak gitu kan. Terus gak lama si makhluk perempuan itu kayak keluar dari badannya Dinda gitu loh, lewat punggungnya, lewat belakang. Jadi aku ngelihat kayak orang dimensi 3D gitu keluar dari badan seseorang. Tapi habis itu Dinda sadar dan kayak dia kayak kehabisan tenaga gitu kan, kayak habis kesurupan tuh lemes gitu. Terus akhirnya sama kita digotong ke camp. Ya udah kita balik ke camp dengan banyak pertanyaan. Dinda kenapa kesurupan dan segala macam. Ternyata pas nyampe di camp Dinda cerita, iya aku lagi mens. Oke. Gitu. Jadi waktu kejadian itu dan Dinda kesurupan, akhirnya kegiatan itu pun sendiri akhirnya berhenti dulu. Iya, ya? berhenti. Oke. Aku jadi penasaran nih sama sosok ini. Dia itu punya julukan atau punya apa ya? Lebih dibilang
sebutan atau gimana? Ada enggak? Jadi setelah kita di camp balik itu pada heboh Dinda kesurupan, terus aku mulai cerita nih kalau sebelum-sebelumnya aku juga ditampakin sama makhluk itu, dan kebetulan pas Dinda kesurupan itu makhluk itu keluar dari badannya, aku bilang aku pun mengalami cerita-cerita itu, istilahnya dia ngeliatin ke aku. Terus anak-anak di situ yang bisa dibilang senior kita ya di kampus itu pada bilangnya itu Mbak Susi sebutannya. Mbak Susi.